di Masjidil Haram ketika tawaf berjumpa dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Habib Ali Habsyi. Tapi orang itu mengenal persis tentang Habib Ali Habsyi. Si bapak ini berkata kepada Habib Ali Habsyi, "Anta Ali bin Muhammad bin Husain bin Al-Habsyi." Disebutkan semua nasabnya. Kaget Habib Ali Habsyi. Dan ibu kamu bernama Fulana binti Fulan bin. Kok tahu? Dan rumah kamu di sini dan paman kamu dan diceritakan Habib Ali Habsyi semuanya tentang dirinya. Seakan-akan ini orang tinggal bersama Habib Ali Habsyi, tahu semuanya tentang beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Habib Ali Habsyi nggak kenal. Kemudian orang tadi mengatakan, "Iqra al-Fatihah." Baca al-Fatihah. Habib Ali Habsyi mengikuti. Dia membaca al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ketika Habib Ali Habsyi membaca al-Fatihah, orang bapak yang tanya tadi membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Surat Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, terus sampai Yasin selesai, terus sampai Tabarak selesai, sampai Amma Yatasa'alun juz 30, sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hatam 30 juz dalam waktu Habib Ali Habsyi membaca Al-Fatihah. Kata Habib Ali Habsyi, "Demi Allah, sumpah beliau, saya mendengar huruf Al-Quran yang dia baca satu persatu. Bacanya gak kesusu, gak keburu, pelan-pelan dari Al-Baqarah sampai An-Nas dalam masa waktu Habib Ali Habsyi membaca Fatihah." Habib Ali Habsyi selesai waladhdallin. Si bapak ini selesai minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Subhanallah. Dibuat oleh Allah zaman waktu begitu singkat untuk bapak ini baca Al-Quran sepenuhnya, seluruhnya, seperti Habib Ali Habsyi membaca surat Fatihah. Surat Fatihah berapa menit? Sampai 5 menit? Nggak sampai 5 menit. Masya Allah. Nah, ini karamah. Kok bisa? Kalau sudah bicara karamah, udah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Gak ada yang gak bisa bagi Allah. Pulang Habib Ali Habsyi dari umrah, ziarah ke gurunya. Gurunya bertanya, "Wahai Ali, lebih ketika kamu tawaf di Masjidil Haram, ada kejadian yang aneh enggak?" Habib Ali Habsyi udah lupa. "Enggak guru, normal aja, biasa aja." Coba ingat-ingat lagi. Ada kejadian yang aneh enggak? Diingat Habib Ali Habsyi, enggak, biasa. Ingat lagi. Ingat-ingat, gak ingat Habib Ali Habsyi. Diingatkan oleh gurunya. Gak ada yang tanya kamu. "Oh, nah, benar. Subhanallah, ada yang tanya tentang saya dan dia tahu persis siapa saya." Kemudian saya disuruh baca Fatihah. Ketika saya baca Fatihah, dia membaca Al-Quran 30 juz dari awal sampai akhir waktu saya baca Fatihah. Tahu kamu siapa dia, wahai Ali? Kalau saya gak kenal dia, wahai guru. Huwa ana, itu saya. Kata guru, itu saya. Upaya bapak tua tanya mengingatkan kamu dan memperhatikan kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Demikian Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang membuat kita gak percaya kalau semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Kejadian Isra Mi'raj sangatlah
panjang dan setiap kejadian merupakan pelajaran bagi kita. Maka kita perlu untuk melihat, untuk mendengar, mempelajari setiap kejadian demi kejadian Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Anda mendengarkan ceramah agama para guru-guru mulia, para asatid. Bisa Anda membaca buku, atau Anda buka di guru besar yaitu Syekh Google. Ada semua di sana, tapi hati-hati ya. Hati-hati Syekh YouTube. Tapi hati-hati, pilihlah guru-guru yang benar, yang sepaham dengan kita ahli sunnah wal jamaah, supaya tidak mengganggu pikiran dan hati Anda. Jangan mendengarkan guru-guru yang tidak sepaham. Kenapa, Bib? Supaya Anda nggak pusing. Capek kita ditanya, Habib, saya dengar dari guru fulan kok gini, kok gitu. Nah, kita capek jawab. Udah, jangan dengerin dari guru-guru yang bukan ahli sunnah. Selesai. Jangan dicaci mereka, biarkan mereka dengan pendapatnya dan kita dengan pendapat kita yang kita ambil dari guru-guru mulia yang bernasab ilmunya sampai ke Nabi Muhammad. Pelajari, jadikan itu bahan pembicaraan Anda di rumah dengan istri, dengan suami, dengan anak. Kisah Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah menjadi berkah rumah pian seberatan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu kejadian yang perlu kita ceritakan di majlis yang penuh berkah ini. Nabi SAW bersabda, "Marartu 'alan nari laila usriya bi fawajadtu aktsara ahliha fuqara." Ketika Isra Mi'raj, aku diizinkan melihat neraka oleh Allah. Tapi yang aku saksikan, ternyata di neraka mayoritas penghuni neraka orang-orang fakir. Bisa dikerasin dikit nggak nih volumenya? Volume bisa dikerasin dikit supaya kita nggak teriak-teriak. Fawajatu aktsaru ahliha fuqara. Aku temui penghuni neraka itu mayoritas orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini yang hadir banyak gak orang miskin? Banyak. Banyak orang fakir. Banyak. Siap-siap masuk neraka. Para sahabat sedih karena rata-rata mereka fakir, rata-rata mereka miskin. Nabi pun miskin dan fakir. Tidak ada di antara kita yang lebih miskin dari Nabi. Dari miskinnya Nabi itu sampai pernah 2 bulan berturut-turut di rumah Nabi semuanya 11 istrinya itu tidak ada api sama sekali. 2 bulan tidak pernah ada api. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa artinya? Gak pernah masak. Mau masak nasi gandum harus dengan api. Mau bakar kambing, sate, ikan, mau goreng harus dengan semua masakan rata-rata memerlukan api. Kopi, teh pun perlu Ketika istri Nabi mengatakan 2 bulan tidak ada api di rumah Nabi, kamu makan apa dengan Nabi? Al-aswadan, kurma dan air 2 bulan berturut-turut. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pernah pian 2 bulan gak ada api? Pernah makan kurma dan air selama 2 bulan? Masya Allah. Keluarga Nabi. Nabi pun ada doa yang terkenal. Doanya Nabi. Terkenal doa ini. Selalu sering diucapkan oleh Nabi. Mau dapat ijazah? Mau. Mau Bu dapat ijazah doa Nabi? Mau. Serius? Serius. Diamalin? Insya Allah. Habib masih belum mampu. Insya Allah. Yang udah janji tadi. Apa doanya? Allahumma ahyini miskina. Oh iya. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Amin. Wa amitni miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin. Amin. Amin. Aminnya berat. Wahsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkan aku di hari kiamat dalam golongan orang-orang miskin. Amin. Amin. Enak kalau di hari kiamat sama orang miskin. Masuk surganya langsung, gak ada yang dihisap. Apa yang dihisap orang miskin? Sepeda ontel tahun 71. Mau hisap apa? Malaikatnya gak tega menghisap. Orang miskin itu jadi raja di hari kiamat. Miskin yang sabar, miskin yang tidak mau kehilangan ibadah sholat jamaah. Maksudnya itu. Kalau udah miskin gak sholat, ini fid dunya palangun, wa fil akhirati palangun. Ini bahasa Inggris. Di dunia dia celaka, di akhirat tambah Celaka. Udah miskin gak sholat lagi. Bener. Dikatakan di hari kiamat itu orang miskin masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya dalam jangka waktu 500 tahun. 500 tahun. Udah menikmati orang miskin di surga sudah 500 tahun. Ini yang kaya baru masuk. Udah capek susah payah dihisab, baru masuk ke surga. Kalau masuk surga, setelah orang miskin masuk surga berapa? 500 tahun. Enak mana? Kaya atau miskin? Ketawa. Enak kaya dunia, kaya akhirat. Nah, itu yang dicari. Yang penting harta itu jangan di hati. Harta itu di tangan, gak ada masalah. Anda menjadi orang terkaya di dunia selama harta ada di tangan, gak masuk ke hati, gak ada masalah. Amin. Yang masalah itu bukan punya harta atau tidak. Yang masalah itu cinta dunia. Aku dapati penghuni neraka itu rata-rata orang miskin. Sahabat sedih dan bertanya, ya Rasulullah, hal minal mal, apakah mereka miskin karena nggak punya harta, nggak punya rumah yang mewah, nggak pernah punya mobil yang indah, nggak punya tanah yang lebar, nggak punya uang di rekeningnya. Kalau ATM-nya banyak di dompet. Bank apa yang nggak ada? BRI ada ATM-nya, BCA dia punya, Mandiri dia punya, BNI dia punya, Bank Mega dia punya. Semua bank, hampir semua bank ATM-nya dia punya. Tapi isinya 50.000 semua. Apakah dia masuk neraka gara-gara miskin gak punya harta? Nabi menjawab, lah, gak ada hubungannya sama harta. Miskin apa wahai Nabi? Minal ilm. Dia miskin dari ilmu agama. Dia tidak tahu tentang ilmu agama. Mungkin dia sholat tapi nggak tahu caranya sholat yang benar, sehingga sholatnya nggak ada yang diterima.
Mungkin dia puasa Ramadan